lagi tinggi nih, satu lagi. Jangan nih. Turun lagi kali. Bisa turun lagi. Diana, apa? Belum. Sabar. Ya. Belum bang. Sabar bang. oke ini Premo udah cakep nih. Apa-apa dong. Oke. Gimana mungkin Bu Nisma berdiri di dalam terkait hari ini? Iya. Makasih teman-teman yang udah menunggu. Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teknopi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teknopi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan pada hari ini kami berada di sini. Apa Bu yang disampaikan mungkin kepada pihak LPSK tadi? LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Tapi ada ancaman atau seperti apa sampai mungkin hari ini Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Untuk laporan itu sendiri siapa aja yang udah diperiksa dan dalam waktu dekat siapa yang akan diperiksa gitu? Selasa ini sudah ada yang diperiksa. Nanti teman-teman bisa lihat di Polda ya. Selasa ini sudah berjalan langsung. Dari pihak terlapor atau? Iya, pelapor dulu. Karena memang undang-undang TPSK ini memiliki kekhususan ya. Jadi dia cukup korban dan satu alat bukti saja, berbeda dengan undang-undang lain yang diatur dalam KUHP. Oh ya kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada kita sampai ke dalam. Mau enggak sih, enggak yang memang disiarkan secara ini aja di medsosnya beliau itu. Ya. dari pihak AL berarti? Iya. Tapi dari LPSK sendiri ngasih solusi seperti apa? Solusinya yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik. Makanya kemudian pada hari ini Teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun, tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikutin saja prosesnya. Mbak, ancaman seperti apa sih Mbak yang Teknopi terima Mbak? Bukan ini nanti kita, kalau itu kan nanti hasil dari LPSK-nya ya gitu. Kita hanya memasukkan asumsi dari sisi kita aja. Apakah diterima atau tidak sama LPSK nanti kan kita sama-sama tahu. Gimana mungkin dari pihak Teknopi menghadapi Bang Densu udah mundur lagi, Ya, memilih mundur. udah mau bahas-bahas lagi kecuali perdamaian yang dia bahas. Iya, kalau dari sisi Teteh juga sama ya dengan Bang Densu, pasti frekuensi lah. Tapi ada mungkin dari Teteh diri kecewa atau seperti apa atau kaget kan? Enggak. Ya kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu dengan oknum advokat gitu. Jadi nggak ada urusannya sama itu. Itu sesuai dengan yang udah berlaku aja. Iya, jadi teman-teman tolong dibedakan sekali lagi kami mohon permasalahan yayasan dengan Agus itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan pribadi Teknopi dengan AL ya, yang kemudian menghina Teknopi secara lantang di media sosial. Menanggapi kemarin ini mengatakan dia tidak takut kalau misalnya ada laporan Teknopi terkait menggunakan itu. Iya kan kalau laporan jangan takut, ya hadapin aja jalanin gitu. Dia berpendapat kalau ini tidak akan diproses secara panjang kalau laporan itu. Ya kan dia boleh berkeyakinan itu, kita pun juga boleh berkeyakinan sebaliknya. Nanti kita lihat aja keyakinan siapa yang terwujud kan gitu. Tapi soal pelaporan kemarin, Alvin dia melaporkan kembali itu tanggapannya gimana? Yang kalau tidak salah menangkap satu terduga. Justru itu sampai hari ini ya kami mencari dasar apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk membuat laporan itu.
Karena itu nanti akan memperpanjang delik ketika laporan itu sudah diterima tapi alat buktinya tidak ada. Maka akan muncul namanya laporan palsu. Itu yang kemudian kami tunggu sampai hari ini. Jika teman-teman ada informasi tentang alat bukti apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk laporan itu, maka kami menunggu. Bu, untuk memperkuat yang soal kalimat itu kan antara pernyataan dan pertanyaan, dia dalihnya kan itu pertanyaan. Apa nanti juga akan melibatkan ahli bahasa untuk mempertegas bahwa ada pertanyaan yang menjurus, ada pertanyaan yang benar pure pertanyaan, perbedaannya seperti itu, ada yang menjelaskan gitu, ahli mungkin yang dihadirkan untuk sebagai saksi? Iya, tentu kalau di dalam hukum pidana tentu kami akan menghadirkan ahli ya, baik itu ahli bahasa, ahli hukum acara pidana maupun ahli yang lainnya. Pasti itu akan ada pastinya. Dan saya juga mengkritik mungkin soal video parodi yang mungkin sama Teh Yono sampai akhirnya dilaporkan sama Opini, itu seperti apa sih mungkin? Yang mau ditanya kritik Bang Densu atau Mungkin dilaporkannya menyayangkan kontennya? dari Densunya sendiri terkait karena video yang sama oke. itu. Ya kalau terkait video itu kan secara individu kayaknya di VT-VT sudah diklarifikasi ya, bahwa maksud dan tujuannya bukan dari individu, itu merupakan satu serangkaian live event gitu kan, dan secara individu pun sudah dimohonkan untuk di take down dan sudah di take down. Yang kemudian selanjutnya tentang LP itu kan ya kita sama-sama aja, dia yang menuduh, dia yang membuktikan. Ada nggak dia bisa membuktikan di situ ada inisial atau nama yang disebutkan? Kita hanya klarifikasi aja. Jadi poinnya di sini melaporkan Nopi sendiri bukan saksi ya. Ini Nopi yang melaporkan bukan saksi. Nopi sebagai korban di sini. Ya, Sebagai kenapa? korban karena laporan Nopi pada minggu ini sudah berjalan untuk terlapor saudara AL dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal. Tapi kalau menurut LPSK namanya kekerasan seksual non fisik. Kerugian apa sih yang dialami Nopi karena kekerasan secara verbal? Banyak itu, banyak. Jadi mungkin ya nanti kita juga, bukan nanti sih, udah kita bikin ya di situ bahwa dalam aktivitasnya ada penurunan gitu kan. Dan secara data pun bisa kita buktikan ada berupa algoritma penurunan. Nah itu banyak hal gitu. Penurunan aktivitas gitu kan ya. Jadi memang banyak hal yang menurun gitu. Dan itu bisa dikapitalisasi atau bisa disebutkan sebagai kerugian. Mentalnya Nopi sendiri gimana? Kalau mental nanti tanyakan aja langsung ya, tapi karena ini udah masuk LPSK jadi tetesnya belum bisa banyak komunikasi. Itu tadi kerugian secara material ya. Kerugian secara material memang sejak kasus ini bergulir maka ritme pendapatan Teknopi jauh sangat menurun. Nah itu nanti kami akan buktikan di kepolisian ya. Selain itu juga penting bagi kami menuntaskan kasus ini agar ini tidak menjadi bola liar. Ketika ini tidak dituntaskan di ranah hukum, maka kemudian pernyataan yang menggiring oleh AL akan menjadi sebuah kebenaran. Yang ini kemudian akan menjadi virus-virus bagi kita semua bahwa menghujat seseorang itu dianggap dilegalkan gitu. Itu yang kemudian saat ini sedang kami perjuangkan. Ini kan kasus terus berjalan ya. AL akan berobat ke luar negeri, itu gimana nih, mungkin apakah dugaan menghindar setelah saling lapor atau seperti apa ya? Kalau proses hukum sih pasti akan tetap berjalan ya. Saudara AL itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhir ya. Karena memang yang pertama adalah pelapor, saksi-saksi, saksi ahli, baru kemudian